Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Kaseris Manual Tech. Setelah beberapa konten sebelumnya saya membahas tentang perawatan berkala mobil, khususnya untuk jaringan kelistrikan dan sebagainya. Kali ini saya juga akan berbagi informasi tentang perawatan berkala berkaitan dengan penggantian oli, mesin, dan filternya. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke proses pelaksanaan penggantian oli, ada baiknya kita ulas terlebih dahulu pengetahuan-pengetahuan yang harus teman-teman ketahui seputaran dengan oli. Nah, untuk mobil saya sendiri, saya biasa mempercayakan pada produk Shell, yaitu menggunakan seri Shell Helix HX series. Nah, saya sudah beberapa kali mencoba untuk seri, yaitu ada mulai dari HX3, HX5, dan HX6. Nah, saya akan membahas satu persatu impresi pengalaman saya menggunakan dari kedua seri oli ini. Teman-teman perlu diketahui bahwa dalam memilih oli mesin, teman-teman harus diperhatikan itu adalah kode dari SAE-nya atau viskositas kekentalan oli. Untuk mobil-mobil tua disarankan jangan terlalu encer, tapi juga kalau terlalu kental tidak bagus karena nanti akselerasi mobil akan menjadi sedikit berat. Kalau terlalu encer nanti dampaknya mungkin akan karena gesekan pada mobil tua mungkin sudah di dalam mesin itu sudah banyak ausnya, makanya disarankan jangan juga terlalu encer karena nanti ditakutkan mesin juga gampang panas. Nah, pengalaman pertama saya akan membahas tentang yang HX3. HX3 memiliki SAE kode 20W sampai 50, artinya dia memiliki kekentalan yang benar-benar pekat. Dia available untuk bensin dan solar, kendaraan bensin dan solar. Nah, saya menggunakan itu karena dulu memang tergoda dengan harga yang murah, itu 160.000 untuk per 4 liternya. Namun memang oli tersebut kalau dipaksakan dikijang memang agak akselerasinya nanti berat. Cuma nanti dampak di mesinnya akan sedikit lebih halus karena memang olinya pekat sekali. Oli ini biasa digunakan untuk Chery Futura series. Ada HX3 itu ya banyak yang digunakan untuk Chery SS dan sebagainya, untuk cc yang 1300-an. Teman-teman banyak yang menggunakan itu. Nah, untuk HX5 dan 6 itu botolnya sama-sama kuning, masih produk Helix juga. Di sana ada SAE kodenya 10W sampai 40, artinya ini jauh lebih encer daripada yang merah. Namun harganya juga beda. Ini harganya sekitar 250.000 per 4 liter. Nah, ini kedua oli ini nanti jika kita substitusikan, kita masukkan ke dalam mesin, itu kita sisakan 1 liter. Kita hanya menggunakan kurang lebih 3 liter saja. Dan secara umum oli ini sama-sama bagus ya. Untuk mobil kijang itu saya rasa ada opsi Prima XP, Meditran SX, ada ya, kita tergantung budget kita siapnya seberapa. Terus teman-teman, selain sudah membahas tentang oli, saya juga akan membahas tentang berapa jangka waktu untuk penggantian oli. Nah, untuk penggantian oli sendiri itu ada patokannya dari pabrikan, itu sekitar 5.000 km kita sudah harus mengganti. Namun juga perlu dilihat juga pertimbangan antara penggunaan harian atau kilometernya sudah tercapai atau belum. Nah, tapi secara garis besar setiap 5.000 km disarankan untuk mengganti oli mesin. Dan saya rekomendasikan ke oli yang merek apapun Anda mau beli, tapi yang SAE-nya 10W sampai 40 ini benar-benar bagus, tarikan enteng, mesin juga sedikit agak halus, dan harganya juga masih ramah di kantong, yaitu sekitar 250.000. Untuk filter oli sendiri, filter oli ini disarankan setiap ganti oli ganti juga oli filternya, karena di dalam oli filter itu terdapat endapan-endapan gram-graman oli yang memang kalau diganti itu 2 kali ganti oli, 1 kali ganti filter, itu sama saja kotoran yang di dalam filter itu nggak bisa hilang, dan itu bercampur dengan oli yang baru. Kan di lapangan banyak yang mitos istilahnya, kepercayaan 2 kali ganti oli mesin, 1 kali ganti oli filter. Kalau saya, karena mengingat harganya cuma Rp25.000 setiap ganti oli, saya pasti ganti oli filter. Nah, kita dalam proses penggantian oli mesin cukup menggunakan 2 kunci. Yang pertama kunci 14 untuk membuka baut kalter tampungan oli di bawah. Terus kemudian ada ini kunci sabuk ya, istilahnya kunci sabuk untuk membuka filter olinya. Filter oli itu di bawah servo rem atau di sebelah kiri kan, itu nanti akan ada sebuah filter. Saya bukakan, bentuknya seperti ini. Ini harganya sekitar 20.000-an ya. Ini harga 25.000, sangat murah sekali kan. Ini juga kalau kita di sini ada grip kunci aslinya, tapi juga bisa pakai sabuk di sini, dan kita putar ke depan. Nah, misalkan ini arah kipas, diputar ke sini, arah ke sini. Sebelum dipasang ini dikasih oli dulu teman-teman, dari sisa pengisian dikasih oli terlebih dahulu biar di sini karetnya bisa lebih elastis dan mungkin
nanti di dalam ini untuk mengikat kotoran-kotoran yang siap masuk ke dalam oli. Nah begitu teman-teman, kita akan langsung ke mobilnya. Baik, sebelum kita mengganti oli, kita buka terlebih dahulu posisi ini, mohon maaf tadi salah pegang posisi tutup pada oli mesin. Ini agak keras. Ini nanti dibuka bentar karena ini posisinya sulit, nanti tak ambil kunci. Yang kedua itu posisi filter oli ada di situ, ada yang warna biru, ada yang warna hitam. Ini putarnya ke depan arah sini, arah berbalik arah jarum jam untuk mengendorkan. Kemudian setelah dibuka nanti baut kalter di bawah itu dibuka. Intinya di atas dibuka dulu nanti biar posisi oli itu mengucur, ada sirkulasi angin, sehingga kalau di atas ruang hampa, kalau nggak ini dibuka dulu kan dia sulit keluar. Artinya juga keluar cuma nggak selancar kalau kemasukan angin. Kayak sistem ruang hampa, aliran cairan di ruang hampa itu kan tetap sulit untuk menetes. Cuma itu aja sih teman-teman, tip dari saya. Mungkin sebagai pertimbangan teman-teman juga harus memperhatikan stick oli ini. Stick oli ini mempunyai grip juga, grip. Ini mungkin karena pantulan dari cahaya kamera nggak kelihatan. Ada gripnya F sama L. Artinya F itu untuk full dan L itu untuk low. Kalau oli mesin itu masih di antara F dan L, itu juga masih baik-baik saja. Terus misalkan kita oleskan di tangan untuk mengetahui kualitas oli, itu kalau di tangan masih terasa pekat, itu mungkin oli masih bisa untuk ya digunakan lah, istilahnya masih bisa ada spoiler beberapa bulan untuk digunakan. Nah ini masih terasa sedikit pekat karena memang ini saya pakai HX3, olinya kental banget, sehingga mungkin durasi penggunaannya juga lama. Tapi kalau encer itu mesti nanti cepet banget daya pekatnya ini hilang. Oke, langsung akan kita aplikasikan. Kita buka ini atas dulu, berhubung sulit nanti mungkin tidak saya rekam ya, langsung kita aplikasikan, kita tuangkan olinya. Baik teman-teman, sembari menunggu posisi oli sudah saya buka kalter bawah dan filter oli sudah saya lepas. Itu penampakan filternya sudah sangat kotor sekali. Ada sekitar 1/5 volume oli yang masuk di sini, sehingga beratnya juga agak lumayan, beda dengan posisi masih baru. Ingat lokasinya di sebelah bawah delco, ada di situ. Kemudian di bawah sana juga posisi sudah saya tampung dengan tempat wadah oli bekas. Ini saya akan mengingatkan kepada teman-teman untuk pemilihan oli itu dengan merek-merek terpercaya. Artinya ada segel seperti ini yang disertai dengan barcode. Ini bisa teman-teman scan di Google, buka Google, kemudian di scan barcode ini untuk mengetahui produk ini asli atau palsu. Itu teman-teman. Mungkin juga berlaku untuk merek-merek yang lain, dan ini masih benar-benar segel. Kita bisa melepas dan kita akan buka. Di dalamnya masih ada hologram lagi untuk menjaga biar olinya tidak tertumpah pada saat pengiriman. Oke, tipsnya ini dibuka gini aja, jangan terlalu besar, nanti tidak tumpah. Oke, jangan lupa untuk di bawah, baut bawah tutup terlebih dahulu, ditutup terlebih dahulu. Kalau sudah tertutup, baru nanti kita masukkan oli yang baru ini. Ingat sekitar 3 liter saja, nanti sisanya dibiarkan di sini. Kalau mau akurat juga pakai canting literan. Nah ini setelah tadi saya isikan ke blok mesin, kita tinggal pasang oli filternya. Jangan lupa untuk kita oleskan sedikit, kurang lebih kayak gini, hanya untuk melumasi pada bagian pinggir-pinggir. Nah, jika sudah, langsung kita kembalikan ke tempatnya. Jangan lupa untuk dratnya juga di sini. Baik, posisi dari filter oli sudah saya pasangkan, itu sudah kita kencangkan juga. Kemudian kita tinggal tutup pada bagian kap atas, kemudian akan kita panaskan mobil ini. Dan ini adalah sisa dari oli-oli yang sudah tidak layak
digunakan, jangan dibuang di sembarang tempat karena ini termasuk limbah yang berbahaya untuk lingkungan dan ekosistem. Dah, biasakan setelah selesai melakukan pekerjaan itu diteliti lagi, jangan sampai ada kunci-kunci yang tertinggal, nanti kalau masuk terkena streng puli itu berbahaya sekali. Oke, kita akan coba untuk testing, kita buka. Oke, kita biarkan stasioner terlebih dahulu agar oli memasuki seluruh ruang bakar, ruang mesin maksud saya. Oke, sekian sedikit informasi dari saya. Apabila bermanfaat silahkan dicontoh. Sekian dan terima kasih.